Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzuru Anime. Oke, di kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimai Seikatsu episode kedua. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode pun dimulai dengan diperlihatkannya Yuta yang kini baru saja bangun dari tidurnya. Lalu di saat Yuta yang telah bersiap berangkat ke sekolah, di sini ia pun bertemu dengan Saki yang kini sehabis sarapan pagi. Dan di sini Saki merasa berterima kasih atas perhatian Yuta yang telah menyiapkan air panas untuk dirinya tadi malam. Namun lain kali Yuta tidak perlu menyiapkan air panas untuknya jika Yuta harus mengganti airnya dengan air yang baru. Hal ini dikarenakan pastinya akan membuat pemborosan penggunaan air di rumah. Beberapa saat pun berlalu. Ketika jam istirahat, di sini Yuta tengah melihat Saki dari kejauhan yang terlihat tidak ada seorang pun teman yang sedang bersama Saki. Lantas setelah itu, di sini Yuta dihampiri sahabatnya yang bernama Maru yang kebetulan sedang lewat sana. Kemudian ketika Maru tahu bahwa Yuta sedang melihat ke arah Saki, di sini Maru mencoba memperingati Yuta agar jangan sampai berpacaran dengan Saki. Yang mana menurut rumor yang beredar, Saki dikenal sebagai gadis yang nakal dan bahkan sampai rela menjual dirinya di luar sana. Yuta yang mendengarnya pun tentu merasa tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Maru. Lantas di sini Maru mencoba meyakinkan kepada Yuta dengan bercerita pengalaman dari salah satu temannya yang ada di klub baseball. Yang mana kala itu setelah teman dari Maru menembak Saki, saat itu juga Saki pun mengatakan bahwa ia tidak ingin berpacaran dengan siapapun sebab dirinya merupakan gadis yang digosipkan oleh orang-orang. Dan setelah mendengar cerita itu, di sini Yuta masih merasa tak percaya dengan Saki yang ternyata diam-diam menjual dirinya. Yang mana di sini Yuta tentu merasa sangat yakin bahwa alasan Saki mengatakan hal tersebut hanya agar tidak ada lagi pria yang mencoba menembak dirinya lagi. Lalu saat ini tiba-tiba Yuta dibuat terdiam oleh Maru ketika Maru mencoba bertanya kepada Yuta tentang adik perempuan baru yang kini telah tinggal bersama Yuta. Yang mana tentunya Yuta tidak bisa berkata jujur kepada Maru bahwa adik tirinya adalah gadis yang baru saja mereka bicarakan. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Yuta yang sedang ikut klub tenis, rupanya di sini ia melihat Saki yang kini tengah duduk sendirian di pinggir lapangan. Lantas kini Yuta pun datang menghampiri Saki karena ia merasa cemas dengan saudari tirinya yang sedang termenung sendirian. Dan di sini awalnya Yuta sempat mengira bahwa alasan Saki ikut klub tenis hanyalah untuk bolos pelajaran. Namun alasan Saki bisa datang kemari karena ia yang diajak temannya yang bernama Maya. Lalu kini Saki bertanya balik kepada Yuta tentang alasan Yuta yang juga ikut dalam klub tenis. Yang mana di sini Yuta pun mengatakan bahwa dirinya merasa ekskul tenis tidak terlalu membutuhkan kerja sama tim sehingga akan cocok dengan dirinya yang agak introvert. Dan ternyata hal tersebut juga merupakan salah satu alasan Saki ikut dalam klub ini, yakni karena Saki juga tidak pandai dalam hal bergaul dengan teman-temannya. Beberapa saat pun berlalu. Ketika Yuta telah sampai di rumah, di sini ia pun masih belum terbiasa dengan ibu tirinya yang telah menyiapkan makan malam di rumahnya. Apalagi saat ini ibu tirinya juga harus segera pergi ke tempat kerjanya. Namun karena hal tersebut adalah tugas dari seorang ibu, sehingga sebisa mungkin ibu tirinya bersikap layaknya sebagai seorang ibu bagi Yuta. Lalu tak lama kemudian saat ini Saki pun datang ke kamar Yuta karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan. Dan ternyata di sini Saki ingin bertanya kepada Yuta tentang kerja sambilan yang bisa mendapatkan uang banyak dalam waktu yang singkat. Yuta yang mendengarnya pun spontan mengatakan bahwa hampir mustahil ada kerja sambilan yang bisa mendapatkan gaji yang banyak dalam waktu yang singkat. Dan setelah mendengar jawaban dari Yuta, di sini Saki pun bergumam bahwa apa mungkin dirinya memilih berjualan saja untuk mendapatkan uang yang banyak. Mendengar Saki yang ingin menjual sesuatu, seketika itu Yuta pun teringat dengan perkataan Maru tentang rumor dari Saki yang telah menjual dirinya. Sehingga seketika itu sebagai kakak dari Saki, di sini Yuta pun mencoba melarang Saki untuk menjual dirinya di publik. Namun ternyata yang dimaksud Saki tersebut adalah menjual sebuah barang
dan bukanlah seperti yang dipikirkan oleh Yuta. Yuta yang tahu pun tentu merasa sangat malu dengan pikiran aneh-anehnya terhadap Saki. Saki yang tahu pun tidak mempermasalahkan hal tersebut karena rumor tersebut seringkali ia dengar ketika berada di sekolah. Lantas di sini Yuta mencoba bertanya kepada Saki tentang alasan Saki yang memilih berdandan seperti gadis stylish, yang mana hal tersebut yang menjadi awal mula dari beredarnya rumor Saki yang menjual dirinya. Namun di sini Saki pun menjelaskan bahwa alasan ia sengaja berdandan seperti ini karena ia ingin menampilkan pesonanya agar tidak diremehkan oleh orang lain, yang mana karena dirinya tidak pandai dalam hal akademik seperti Yuta, sehingga ia memilih menunjukkan penampilannya agar tidak direndahkan oleh orang lain. Namun tentunya hal tersebut ada sisi negatifnya, yakni pasti ada saja orang yang merasa tak suka sehingga menyebarkan rumor yang aneh-aneh tentang Saki. Dan meskipun terdengar melelahkan telah bersikap tegar, namun hal tersebut bisa digunakan untuk melatih dirinya agar bisa menjadi pribadi yang mandiri. Oleh karena itu juga saat ini Saki ingin mencari uang sendiri agar dirinya bisa hidup lebih mandiri daripada sebelumnya. Yuta yang mendengarnya pun merasa tersentuh dengan perjuangan Saki, sehingga ia ingin berusaha membantu Saki untuk mencarikan pekerjaan seperti yang diinginkan Saki. Namun di sini sepertinya Saki merasa tak enak dengan Yuta yang telah rela membantunya mencarikan pekerjaan. Mendengar hal itu, di sini tiba-tiba Yuta mengatakan kepada Saki bahwa ia ingin dibuatkan sup miso oleh Saki setiap harinya. Saki yang mendengarnya pun awalnya sempat mengira bahwa Yuta saat ini sedang mencoba menembak dirinya secara halus. Namun alasan Yuta mengatakan hal itu bukanlah mengarah ke sana, melainkan ia hanya ingin mendapatkan balasan dari Saki di saat dirinya yang telah membantu Saki dalam mencarikan pekerjaan. Dan sejak saat itu di sini mereka pun sepakat dan akan menjalankan tugas mereka masing-masing. Hari esok pun tiba. Saat Yuta bangun, di sini ia pun merasa terkejut dengan Saki yang ternyata telah menyiapkan sarapan untuk dirinya dan juga ayahnya. Yang mana sebenarnya tadinya Yuta hanya berkeinginan agar Saki membuatkan sup miso untuknya pada malam hari saja. Namun karena Saki juga pandai dalam hal memasak, sehingga sekalian saja Saki juga yang akan membuat sarapan pagi setiap harinya. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Yuta yang sedang berada di tempat kerjanya, di sini ia pun mencoba mencari lowongan pekerjaan untuk Saki dengan mencari berbagai buku yang ada di sana. Shiori yang menyadarinya pun di sini mencoba memberikan saran kepada Yuta untuk jangan lupa mengandalkan orang-orang yang ada di dekatnya seperti orang tua Yuta. Yang mana di sini sepertinya Shiori mengetahui bahwa sebenarnya Yuta sedang membantu mencarikan pekerjaan untuk adiknya. Hal ini dikarenakan di sini Shiori merasa yakin bahwa Yuta yang sudah punya pekerjaan sambilan kecil kemungkinan untuk mencari pekerjaan yang lain. Lalu sepulang kerja, di sini Yuta pun mengatakan kepada Saki bahwa dirinya belum mendapatkan info loker untuk Saki. Namun di sini Yuta memiliki saran yang disampaikan oleh Shiori bahwa Saki bisa saja mengandalkan dirinya dan juga ayahnya jika berkaitan dengan masalah keuangan. Mendengar hal itu, di sini sepertinya Saki terlihat agak cemburu karena Yuta memiliki senior yang cantik yang selalu perhatian kepada Yuta. Namun mengesampingkan hal itu, rupanya Saki merasa keberatan jika dirinya harus bergantung lebih dengan keluarganya. Yang mana bukan karena keluarganya tidak bisa diandalkan, melainkan hal tersebut malah membuat dirinya tidak bisa mandiri. Hari esok pun tiba. Di sini Yuta masih kepikiran tentang perkataan Saki tadi malam, seolah ada hal yang memicu Saki agar Saki bisa menjadi gadis yang kuat dan juga mandiri. Lalu di saat Yuta yang hendak menyeberang jalan, di sini ia pun melihat Saki yang ada di sampingnya yang juga akan berangkat ke sekolah. Lantas ketika Saki tengah menyeberang jalan, tiba-tiba terdapat sebuah truk yang kini tengah melaju kencang ke arah Saki. Seketika itu Yuta pun bergegas menyelamatkan Saki yang sepertinya tidak bisa mendengar suara yang ada di sekitarnya karena Saki yang kini tengah mendengarkan musik dari earphone-nya. Dan untungnya berkat refleks dari Yuta sehingga Saki bisa terselamatkan dari kencangnya truk yang baru saja lewat tadi. Dan ternyata tadi Saki terlalu fokus dengan percakapan bahasa Inggrisnya yang diam-diam selalu ia latih dengan menggunakan earphone-nya. Dan di sini awalnya Yuta merasa agak cemas dengan Saki, apakah Saki masih merasa trauma dengan kejadian yang tadi. Namun untungnya di sini Saki bisa mengatasi traumanya dengan ia yang kali ini terlihat cukup ceria ketika diajak Maya bermain tenis bersama. Waktu jam pulang sekolah pun tiba.
Di sini Yuta merasa beruntung telah membawa payung karena kebetulan hari ini sedanglah turun hujan. Namun ketika Yuta melihat ke arah luar, rupanya pandangannya pun tertuju kepada Saki yang sepertinya saat ini sedanglah tidak membawa payung. Dan karena Yuta adalah seorang kakak yang baik, sehingga kini ia pun memberikan payungnya kepada Saki, sedangkan ia akan pulang ke rumah dengan berlari. Dan di sini sepertinya Saki terlihat agak baper karena Yuta yang terlalu bersikap baik kepada dirinya. Lalu selang beberapa saat setelah Yuta selesai mandi, di sini Yuta pun merasa agak terkejut karena saat ini Saki tengah mengajak Maya ke rumah mereka. Yang mana hal tersebut akan membuat rahasia mereka terbongkar tentang Yuta yang kini telah menjadi kakak tiri dari Saki. Oke, untuk pembahasan anime Kimai Seikatsu episode kedua cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.